Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fatsunis, bertemu lagi di podcast on Fatsun, update and interaktif. Di episode kali ini akan membahas tentang asal-usul berdirinya podcast on Fatsun dan obrolan seputar podcast on Fatsun itu sendiri. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Rehan Ate Mustafa. Di sini saya sebagai host, yang tentunya saya tidak sendiri. Ada Kak Elisa sebagai koordinator podcast on Fatsun, dan Kak Rizka, ada Kak Rifki dan Kak Dimas. Di episode kali ini akan membahas tentang siapakah yang mengusulkan podcast on Fatsun itu sendiri, dan itu akan dijabarkan melalui Kak Elisa. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, saya Elisa Juliani, salah satu anggota dari divisi keredaksian di LPM Fatsun. Nah, mungkin sebelumnya kita sering lihat atau sering tahu salah satu beberapa UKM yang ada di IAIN Sriwijaya Cirebon. Nah, salah satunya itu ada LPM Fatsun. Yang kita tahu sebelumnya bahwa LPM Fatsun ini terlihat banyak berkegiatan di bidang peliputan berita, kemudian penulisan berita, dan lain sebagainya. Nah, podcast ini sebenarnya hadir untuk sebagai media baru yang akan ada di LPM Fatsun itu sendiri. Awal mulanya dibentuk podcast on Fatsun ini sebelumnya di awal kepengurusan tahun sekarang atau di tahun 2021 awal. Nah, ketika kepengurusan itu masih belum masih sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Sekitar bulan Maret itu saya berdiskusi dengan salah satu ketua divisi, khususnya divisi redaksi, yaitu Zulfa. Dia mengusulkan untuk adanya podcast itu sendiri. Nah, karena yang kita tahu hanya sekedar liputan gitu kan biasanya, dan seperti ada media partner ya. Jadi kita pikir untuk bagaimana nih supaya ada hal baru di dalam kegiatan LPM Fatsun ini. Nah, sebelumnya waktu itu ada program kerja baru di divisi keredaksian ini, ada sekitar 3-4 kalau nggak salah. Yang pertama itu ada podcast, kemudian ada pojok kampus, kemudian ada sastra. Namun sastra ini lebih ke masuknya ke divisi PSDA. Nah, khusus di divisi redaksi ini sendiri, kita lebih mengutamakan ke podcast dan juga pojok kampus. Nah, kalau misalnya pojok kampus itu lebih ke tulisan-tulisan yang biasanya relate dengan kehidupan mahasiswa dan juga umum. Nah, untuk podcast itu sendiri, sebenarnya kita tahu bahwa podcast itu adalah sebuah media yang mana merekam suatu informasi yang di dalamnya bisa tentang membahas ilmu pengetahuan, entah itu bisa tentang media informasi dan lain sebagainya. Dan awal pertamanya itu sebenarnya bukan podcast on Fatsun atau biasa disebut POFA, tapi dulu itu yang pertama kali dicetuskan adalah podcast Santun. Namun podcast Santun ini adalah sebuah podcast kolaborasi antara podcast LPM Fatsun dengan UKM lain. Karena kita pikir bahwa LPM Fatsun mampu untuk mampu untuk menghadirkan host-host dan juga narasumber-narasumber yang istilahnya istimewa juga, berkompeten juga. Maka kita pikir saya dan yang lainnya, terutama yang ada di sini, ada Kak Dimas, ada Kak Rifki dan Kak Rizka, kita berpikir untuk bagaimana nih supaya kita punya podcast tersendiri di LPM Fatsun. Nah, untuk itu mungkin kedepannya akan menjadi suatu media baru khususnya, dan juga bisa menginspirasi yang lainnya kayak gitu.
Oh baik, jadi seperti itu Fatsunis tentang apa itu POVA dan asal usulnya. Dan pasti kalian penasaran kan kenapa dinamakan POVA? Nah, di sini akan dibahas oleh Kak Rifki sebagai apa? Kak? Sebagai apa nih? Sebagai Saya apa? sebagai yang duduk aja dari tadi. Ya, Ya, tadi juga udah dijelasin sebenarnya sama kayak Isa terkait kenapa sih dinamain podcast on Fatsun atau POVA. Ya karena ini kan memang podcast ini di bawahnya Fatsun ya. Dalam artian secara struktural memang bertanggung jawab kepada LKM Fatsun sendiri. Kalau dalam nama lain kayak tadi Santun itu saya kira tidak relevan gitu. Jadi agak tumpang tindih lah nanti tanggung jawabnya kemana. Maka dipilihlah nama podcast, tapi apa ya yang sekiranya nyambung tuh sama Fatsun. Ya udahlah, yang cari yang gampang aja podcast lah Fatsun akhirnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu kalau untuk secara penamaan yang intinya podcast on Fatsun berarti ya podcast yang ada di LKM Fatsun itu sendiri. Kayak gitu sih. Ya, Oke. sebelum lanjut ya, dan Ya. ini ada yang terlewat. Dari pertanyaan pertama aja sebenarnya siapa yang menginisiasi atau mengusulkan podcast ini sendiri. Nah, sebenarnya ini pernah dibahas juga di YouTube LKM Fatsun. Nah, jadi podcast ini sebenarnya yang pertama kali mengusulkan adalah pembina kita sendiri, yaitu Pak Andi Hakim. Mungkin untuk pertama kalinya Pak Andi juga pernah menjadi narasumber di episode kedua LPM Fatsun. Teman-teman bisa lihat, cek atau di LPM Fatsun itu sendiri. Nah, beliau lah yang menginisiasi adanya podcast on Fatsun. Dan dulu sebelum YouTube kita belum aktif lagi, nah itu tadinya Bapak Andi atau beliau itu mengusulkan untuk memakai akun YouTube beliau. Namun karena kita istilahnya pengen mengaktifkan lagi, karena kita juga udah punya nih sebenarnya akun YouTube, cuman jarang diaktifkan. Nah, kemudian dengan adanya podcast ini, itu juga salah satu tujuannya untuk mengaktifkan lagi media-media yang lain selain Instagram dan Twitter dan juga yang lain. Oke baik. Pastikan di setiap akun sosial media ada logonya tuh. Nah terkait logo itu ada Ada arti tersendiri gitu. ya. Kalau buat logo sebenarnya saya sendiri kurang terlalu paham ya untuk pemaknaan sendiri. Tapi intinya kalau dari gimana proses membuatnya, dulu emang sempat kebingungan mau kayak gimana logonya, mau sekedar kayak icon podcast kayak mic atau apapun lah kayak gitu doang, itu agak bingung. Makanya setelah searching istilahnya kayak lihat di logo-logo podcast lain yang terutama di podcastnya kayak di mahasiswa LPM, ya kebanyakan logonya kayak pada umumnya gitu, cuma ada mic dan juga kayak tulisan podcast itu sendiri. Karena keterbatasan orang-orang juga waktu itu untuk bisa desain, maka secara sederhana yang bisa teman-teman lihat sekarang itu logonya seperti itu. Jadi kalau dalam istilah logonya itu termasuk jenis logonya kata atau bahasanya kayak gitu. Intinya pakai nama dari instansi tersebut. Jadi namanya podcast on Fatsun. Nah untuk pemilihan warna sendiri itu kan dominan warna hijau ini ya. Hijau Tosca. Kalau secara maknawi dari warna hijau sendiri itu kan melambangkan kesuburan ya. Kalau di LPM Fatsun kan logonya itu dominan biru. Nah kalau di sini hijau, jadi biru dan hijau itu masih ada relevansi dan keterkaitannya gitu. Kurang lebih kayak gitu kalau untuk pembuatan logo. Intinya tidak berbeda jauh dengan namanya. Oke. Dari penjabaran kedua orang tersebut masih penasaran kan Iya. tentang spesifiknya kapan podcast on Fatsun itu didirikan. Nah pada narasumber ketiga kali ini akan dijelaskan lebih spesifik kapan podcast on Fatsun itu didirikan oleh Kak Rizka. Oke. Sebenarnya kalau podcast ini tuh didirikan dijelasin sama apa gimana nih? Ya dari Boleh. minimal dari Ya, bulan sama boleh. tanggalnya lah. Dari bulan sama tanggal.
Jadi kita tuh selama berproses itu terjadi dari bulan Maret ya. Maret April lah. Dari Maret April di situ kita mulai ngebahas pertama tuh kita ngebahas bagaimana logonya, terus bagaimana Ya makanya sempat bingung juga kan pas pembuatan logo itu karena ya nggak bisa gitu. karena logo itu walaupun apa ya Ya sederhana tapi itu susah untuk esensialnya gede gitu. benar itu dari pembuatan logo aja itu kita berapa hari waktu itu? Hampir 2 minggu lebih. 2 minggu hanya sekedar cuma logo Oke kan. itu doang. Cuma logo gitu. Jadi dimulai itu kita dalam pembuatan logo kan itu banyak apa ya masukan dan debatan juga di antara kita dari situ dan akhirnya terjadi dan dibuatlah logo yang sekarang podcast Unfatsun atau Pova yang sekarang dengan background warna hijau. Tadi. Ya. Ya, tapi sebelumnya juga kita sempat ini ya mengusulkan barangkali ada teman-teman yang bisa desain buat betul. podcast gitu kan. Nah sebelumnya juga setelah Kak Rifki ini ada salah satu desain juga ya di salah satu tim anggota Pova juga yang mengusulkan ada logo-logo tersebut. Cuman karena emang kita carinya apa ya mungkin quote kali ya yang terbanyak siapa dan kita juga lihat makna yang bagus untuk podcast itu sendiri, jadi yang terpilih adalah logo yang dibuat oleh Kak Rifki. Dan oh ya terkait logo juga nih kalau dari teman-teman Fatsunis kalau ada usulan ataupun yang lagi bikin Pak saya mau bikin logo Pova dong yang lebih fresh fresh dan yang lebih keren, baru, menarik gitu. itu boleh aja nanti tinggal bilang gitu Kak ini atau Fatsun saya punya usulan nih logo Pova kayaknya gini aja deh nanti bisa diajuin aja gitu gak apa-apa. Betul banget. Jadi lanjut ke silakan buka. Tadi Oke, jadi dari Asasun. Oke, jadi salah satunya itu kita pembuatan logo itu yang kurang lebih ya terjadi selama ya 1 minggu lah. Itu hanya perdebatan untuk logo. Setelah itu kita seminggu lagi tuh membahas sebuah konsep dan konsepan kita ke depan seperti apa. Jadi kita yang pertama podcast tuh publish tanggal berapa? Ada inget nggak? Ada inget nggak? Ada inget nggak? Ayo berapa? Ayo tanggal berapa? Pokoknya komen aja di bawah. Ya, Ada aja. jadi kita tuh ada di bulan April. Di situ karena memang usulan dari pembina dan kita juga pengen punya apa ya hal baru gitu, jangan cuma sekadar peliputan, bener nggak? Yo. Kan kita identik banget sama yang berita, tulis menulis, jadi pengen punya apa hal baru dan Iya. itu terjadi dan muncul pada bulan April 2021 Dan tepatnya. iya sih, maksudnya kalau misalkan berita emang udah ada dari zaman dulu nggak sih? betul. Bahkan sebelum teknologi kita canggih. Bahkan kan kalau sekarang di YouTube kita pasti taunya selain berita ada podcast gitu. Nah. Nah supaya salah satu tujuan ada podcast on Fatsun juga sebenarnya di LPM Fatsun ini supaya kita tidak ketinggalan zaman, supaya media-media kita tuh tetap ikut mengikuti teknologi dan supaya apa ya masuk ke era modern juga gitu. Yes, itu benar banget. Jadi kita mengikuti zaman juga karena gak mungkin dong dari sekelas LPM itu ketinggalan zaman. Enggak banget kan ya? Nggak sih. Udah gitu sih. Dari bulan April 2021. Berarti sangat tidak mudah ya untuk mendirikan Iya. podcast on Fatsun ini. Sangat-sangat. Dan ya kalau boleh tambahan, kita sebelum presentasi kan kita sebelumnya cuma berempat aja nih ya, berempat. Kadang temen-temen anggota yang lain tak bertanya, ini kalian kumpulan apa sih gitu kan? Padahal sebelumnya kita juga kayak berpikir dulu gimana cara mempersiapkan untuk bisa mempresentasikan kepada teman-teman atau pengurus yang lain bahwa kita sedang membuat suatu konsep yang artinya konsep baru gitu. Itu nggak mudah gitu. Dan kalau nggak salah 2 minggu ya, selama 2 minggu juga setelah pembuatan logo juga kita di situ membuat project sistemnya kayak apa tadi yang udah disebutkan, dan itu emang perlu apa ya, selain perlu inspirasi juga perlu referensi lah kita bagaimana adanya podcast apalagi di sebuah kampus kayak gitu. Lalu bagaimana proses publikasi sebuah podcast yang diproyekkan oleh Fatsun ini? Nah, ini akan dijelaskan oleh narasumber keempat. Siapa nih? Siapa tuh? Siapa nih? Dari coba aja nih. Coba nih, terima aja tuh nih. Dimas. Oke. Terima kasih terhadap host yang telah memberikan saya izin bersuara
Jadi betul, memang saya di sini pertama jadi admin dan saya juga membuat email buat platform media Popeye kita sendiri. Namun untuk sekarang memegang media Popa itu bukan saya, dikarenakan ada kesibukan yang saya tidak bisa tinggalkan. Sibuk sekali ya mas. Sangat ya. Sangat. Untuk media Popa sendiri itu ada Instagram, YouTube, sama Spotify. Namun untuk YouTube sendiri kita masih numpang ke nyatu ya saya sendiri. Dan untuk menjadi seorang admin yang bertugas mengelola akun-akun sosial media itu sulit gak sih? Ya, alhamdulillah untuk mengolah akun itu sendiri itu jika dibilang sulit enggak, jika dibilang enggak sulit. Jadi untuk dalam Popeye sendiri kan medianya itu ada tadi yang sudah dijelaskan, YouTube untuk publikasi video dan Instagram untuk pemberitahuan bahwa akan ada baru gitu ya, baru di situ. Itu juga pernah ada sesi tanya jawab untuk buat kedepannya Popeye itu kayak harapan kita ya di story IG gitu ya. Udah seperti paling dari sekarang kita mau mulai Mulai di episode ini kalau nggak salah ya. Ya, ini episode pertama. Dan mungkin kalau yang paling sulit dalam mengurus media sosial itu satu. Apa? Kan bisa numpang wifi. Kan ada komentar. Lalu untuk project selanjutnya nih ingin membahas tema tentang apa? Siapa nih? Ayo, siapa? Mungkin bisa diwakilkan sama Siapa? Elisa. Oke. Untuk tema atau judul gitu ya yang dibahas, sebenarnya untuk YouTube sama Spotify itu sama-sama aja ya. Cuman kita diklasifikasikannya menjadi dua. Itu ada yang membahas tentang kampus, tentang kehidupan mahasiswa, dosen, atau misalnya hal-hal yang atau isu-isu yang terjadi di kampus yang biasanya kalau misalkan liputan itu kan hanya sekedar beberapa aja gitu kan, hanya hanya beberapa poin-poin tertentu aja kan yang dibahas di berita. Tapi kalau misalnya di podcast itu kan bisa lebih detail lagi, lebih rinci lagi dibahasnya. Jadi kan emang durasinya lebih panjang juga. Dan untuk yang di luar kampus sebenarnya kita juga menyediakan menyediakan pembahasan atau tema-tema umum seperti misalkan teman-teman mahasiswa kita kan maksudnya mungkin ada yang bisa membahas tentang percintaan, bisa tentang kehidupan sehari-hari ataupun apa. Nah itu juga bisa dibahas di podcast Onvalson gitu. Jadi nggak hanya sekitar kampus, tapi juga bisa hal-hal umum atau luar kampus. Mungkin ada yang mau menyampaikan? Ya kalau itu kan terkait ini ya mungkin ya lebih episode apa tuh kayak gimana? Kalau untuk project selanjutnya tadi tuh ya itu berarti ini kan ada 3 agenda sebenarnya. Ini tuh yang episode pertama terkait gimana sih sejarah Popa ataupun asal usulnya kayak gimana. Nanti untuk ke depan ada 2 lagi, itu rahasia. Karena tunggu aja nanti publishnya di YouTube ataupun di Spotify-nya podcast. Pokoknya setelah episode ini akan ada 2 episode lanjutan dari ini kayak gitu. Oke, baik Fatsunis, sekian tentang asal usul dan obrolan seputar Pova. Nah, sebelum ditutup, saya ingin meminta closing statement dari para pendiri Pova. Ini harus semuanya. Semua nggak perwakilan aja. Ya, boleh diwakilkan oleh salah satu dari tempat ini atau Gimana mas? mungkin alangkah lebih baiknya satu persatu untuk closing statement. Gimana
harapan kedepannya, tujuannya untuk Pova kedepannya gitu. Dari siapa dulu nih? Dari Itu mulai biar beda. oh ya mungkin dari Kak Dimas dulu. Dari saya closing statement-nya adalah bahwa berorganisasi itu bukan tentang ego siapa yang diberi makan, tapi akan tetapi melainkan bagaimana ratusan atau bahkan ribuan ego yang diiramakan. Gila. Dalam Dalam banget ya. dalam banget. Oke, udah? Aku mau menanggapi nih ya. Maksudnya yang mungkin yang dikatakan oleh Kak Dimas itu apa ya? Yang bisa aku ambil dari selama perjalanan proses kita pembuatan project dari awal sampai akhir itu emang benar-benar butuh apa ya? Nah, selain butuh inspirasi tentunya pasti bakal ada banyak yang dikorbankan gitu kan. Dan betul tentang ego kadang karena kita adalah apa ya kerjanya sistemnya deadline gitu. Misalkan tanggal 15 harus publish, berarti sebelumnya kita harus sudah mempersiapkan bagaimana kesiapan dari teknis itu sendiri, konsep, narasumber, host dan yang lainnya. Itu yang kadang bikin kendala yang ada di apa ya Pova itu tersendiri. Gitu. Jadi perlu banget kerja tim di sini. Dan sampai sini juga sebenarnya udah alhamdulillah banget karena teman-teman di Podcast on Fatsun bisa saling membantu, saling melengkapi, intinya bisa bekerja bagaimana layaknya seorang hidup. Jadi harus menggugurkan ego Iya. yang ada pada diri masing-masing. Siapa lagi? Buat closing statement-nya. Mungkin dari Kak Rizka ada tambahan gitu untuk closing statement. Yang seperti tahu bahwa perjalanan Pova itu gak gampang. Itu dari hal-hal kecil pun kita itu membutuhkan waktu, apalagi dengan perbedaan pendapat dan pikiran serta perbedaan dari kita juga daerah, mungkin dari kebiasaan atau pikiran pun itu yang membuat Pova itu hadir. Jadi ya benar mana bilang ego itu harus diturunkan dan harapannya Pova ini akan terus berlanjut dan akan terus berkembang oleh teman-teman dan juga untuk teman-teman yang ingin bergabung atau bisa bareng kita bisa langsung hubungi juga ke email ataupun ke Media sosialnya. langsung aja. Dari Siapa? Rizky ada. Ya udah. Tadi udah ya. Iya, dari tadi udah gatel banget pengen ngomong karena dari tadi diem. Kalau buat dari saya pribadi, untuk harapan di Fatsun itu, terutama di podcastnya ini, buat teman-teman semua, terutama Fatsunis ya khususnya, itu bebas banget kalau mau ada masukan kita di Rizka. Entah itu mau bahas tema apa, mau ngajuin jadi host, mau jadi pembicaranya, siapapun bisa berbicara di podcast Fatsun. Entah itu hanya bentuknya kayak audio saja ataupun audio visual, itu bebas. Yang penting teman-teman semua di sini sebagai Fatsunis khususnya bisa bersinergis bareng kita, bareng LPM Fatsun, bareng podcast Fatsun. Karena kita semua adalah Fatsun, maka kita harus bersama-sama memajukan Fatsun itu sendiri. Kurang lebih itu sih. Kan Oh, saya aja yang ada dari Kak Elisa atau enggak? sudah cukup. Iya. Oh, oke, sekian podcast kali ini. Pesan untuk teman-teman Fatsunis untuk tetap terus semangat dan nantikan episode selanjutnya, dan jangan lupa like, follow, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.